Halo teman-teman, saya Yosua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal mekanika rekayasa, di mana ini sebagai penilaian UAS dari matkul mekanika rekayasa 3. Berikut adalah soalnya. Langkah pertama, kita menentukan koefisien faktor distribusi. Di sini kita menghitung kekakuan dengan rumus EI per L. Pertama, di titik buhul B. Di titik buhul B, kita mencari kekakuan BA dengan rumus 4EI per 3. 4 di sini menandakan jepit sendi. 3 di sini menandakan L panjangnya sebesar 3 meter dengan hasil 1,33. Yang kedua, kekakuan di BC sama dengan BA menandakan jepit sendi dengan panjang 5,7 meter dan dapat dihasilkan 0,702. Kemudian kita tentukan faktor distribusi BA dengan rumus kekakuan BA per kekakuan BA ditambah kekakuan BC. Ini adalah total dari kekakuan di B dan dapat dihasilkan 0,655. Kemudian selanjutnya faktor distribusi BC sama dengan rumusnya. Jika kita mencari BC, maka yang di atas kekakuan BC senilai 0,702 per totalnya, dihasilkan 0,345. Kemudian kedua, di buhul C sama seperti di buhul B, kita menentukan kekakuan BC dengan rumus 4EI dengan panjang 5,7 sama dengan 0,702. Kemudian kekakuan CD 3EI, di sini 3 karena kondisinya adalah jepit sendi, sedangkan 4 ini adalah sendi-sendi dengan panjang 3,9 meter, hasilnya 0,769. Kemudian kita kembali mencari faktor distribusinya. Pertama, distribusi BC, yaitu kekakuan BC per total kekakuan di buhul C, yaitu BC dan CD. Dapat hasilnya 0,477. Kemudian kita cari yang CD-nya. Kekakuan CD per totalnya dapat dihasilkan 0,523. Lanjut, kita langkah kedua menentukan momen primer di batang AB. Di batang AB di sini punya beban P1 39 kN. Kemudian ini ada rumusnya, cari momen primer di titik AB adalah min P1 dikali A kuadrat dikali B. A kuadrat adalah 1 meter. A adalah 1 meter, kemudian B adalah 2 meter per L kuadrat. L di sini adalah total panjangnya, yaitu 3 meter. Dapat dihasilkan minus 8,667 kN. Kemudian kita mencari yang MBA-nya dengan rumus P1 dikali B kuadrat dikali A per L kuadrat, dihasilkan 17,33 kN. Kemudian di batang BC kita mencari MBC nya dengan rumus min Q1 kali R kuadrat per 12 dikurang P2 dikali A kuadrat kali B per L kuadrat. Di sini Q1 nya adalah 5
panjangnya adalah panjang totalnya. L adalah panjang total, yaitu 5,7 per 12. Kemudian P2 nya adalah 20 kN, A nya adalah 3,7 meter, dan B nya adalah 2 meter. Dapat dihasilkan min 30,392 kN. Kemudian MCB nya dapat dirumuskan Q1 dikali L kuadrat per 12 ditambah P2 dikali A kali B kuadrat per L kuadrat, dihasilkan 22,648 kN. Kemudian yang ketiga, kita di batang CD dengan rumus MCD adalah dengan rumus min Q2 kali L kuadrat per 12. Q2 adalah 17 kN, L nya adalah 3,9 meter, dapat dihasilkan min 21,548. Kemudian MDC nya adalah minus MCD, berarti 21,548. Kemudian kita ke tabel cross, dapat dilihat di Excel. Ini adalah Excelnya. Di sini ada batang AB, BA, BC, CB sampai DC dengan panjang berikut 3 meter panjang AB. BC adalah 5,7, CD adalah 3,9. Kemudian ini masing-masing 1, kita anggap 1. Kemudian di sini kekakuan yang tadi kita cari, kita cantumkan di sini, dan juga faktor distribusinya. Di kolom sini, di siklus pertama, ini merupakan momen primer yang kita cari tadi. Dari sini nilai semua yang kita dapat kita cantumkan di kolom 1 di siklus pertama. Kemudian di kolom keduanya, ini merupakan kita sebut balance, dimana jumlah momen per titik dikali faktor distribusinya, lalu dikali minus 1. Misalnya di sini momennya adalah min 8,667 di momen titik A, kemudian dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian di sini momen dari titik B adalah 17,33 dan juga minus 30,392. Angka ini dijumlahkan lalu dikali faktor distribusinya. Distribusi yang ini 0,655, kemudian dikali minus 1, dapat hasil segini, 8,554. Kemudian di sini jumlah dari momen di titik B 17,33 dikurang 30,392, kemudian dikalikan dengan faktor distribusinya yaitu 0,345, kemudian dikali minus 1, dapat hasilnya 4,505. Seterusnya sampai di titik D. Kemudian di siklus kedua kolom pertama, ini merupakan momen carry over. Rumusnya itu setengah dari balance. Misal di kolom 2 ini adalah crossnya, yang misal di titik AB adalah cross dari kolom ini, kemudian di titik BA crossnya di kolom ini. Mereka saling
menghitung bersilang atau cross. Jadi misal dari kolom ini dapat dihasilkan dari nilai ini 8,554 dikali setengah, hasilnya 4,227. Kemudian kolom ini nilai ini dikali setengah itu 0. Kemudian kolom ini dihasilkan setengah dari ini minus 0,525, hasilnya segini minus 0,262. Kemudian di sini setengah dari sini 4,505 dikali setengah jadi 2,252. Kemudian seterusnya sampai sini di titik D. Kita hitung sampai siklus mencapai atau mendapatkan nilai dari keempat titiknya adalah 0. Kemudian siklus ditutup. Ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah penjumlahan dari siklus pertama. Ini adalah M unjungnya, ini adalah hasilnya. Kemudian kita lanjut ke PowerPoint. Ini adalah langkah keempat, hitung reaksi tumpuan. Yang pertama adalah batang AB. Di batang AB di sini ada momen AB dan BA yang seperti ini. Dan kita nyari RAV dengan sigma MB sama dengan 0. Berarti MB ini dianggap kita 0, berarti kita cari dari yang pertama RAV. RAV adalah ke arah B ini adalah searah jarum jam, maka hasil positif dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah 3 meter. Kemudian di sini ada gaya MAB senilai negatif, nilai negatif. Kemudian P1 ke bawah ke arah B berarti berlawanan arah jarum jam, berarti bernilai negatif. Kemudian ditambah terakhir momen BA yang bernilai positif. Kemudian dapat dihasilkan RAV 18,571 kN. Dan kita cari MA sama seperti MB. RBV ke A itu adalah berlawanan, jadi hasilnya negatif dikali jaraknya 3. Kemudian ada MBA, kemudian ada P1 ke bawah ke A, berarti searah jarum jam, berarti bernilai positif. Ini mohon maaf, tandanya salah, seharusnya positif. Kemudian P1 jaraknya ke A adalah 1 meter. Kemudian dikurang MAB, dapat dihasilkan RBV 20,429 kN. Kemudian kita cek kontrol. Di sini jumlah dari RAV dan RBV dikurang dengan gaya yang ada. Di sini gaya yang ada adalah P1. Jadi penjumlahan RAV dan RBV dikurangin 39 kN. Ini dihasilkan 0, sama dengan 0. Berarti oke. Kita bisa lanjut ke batang selanjutnya, yaitu batang BC. Batang BC di sini ada gaya berat Q1, juga ada MBC senilai 26,414, juga MCB senilai 23,431. Dan kita cari MC.
untuk mencari EBV. MC kita anggap 0, berarti dari RBV ke C adalah sepanjang 5,7 meter, kemudian dikurang MBC, kemudian dikurang Q1. Kenapa dikurang? Karena berlawanan jarum jam. Q1 ke bawah berarti ke C berlawanan dengan jarak setengah dari 5,7, yaitu 2,85. Kemudian dikurang dengan P2 nya sama berlawanan, berarti minus sinai 20 dengan jarak 2 meter ditambah MCB, dapat hasilnya RBV adalah 21,791 kN, sama dengan mencari RCV, dapat hasilnya 26,709 kN. Kita cek kontrol juga. Mohon maaf lagi ada kesalahan, ini harusnya RBV, ini juga RCV harusnya. Jadi jumlah dikurang beban yang ada. Sini ada beban P2 dan juga beratnya Q1 20 ditambah 28,5. Ini kalau dijumlah sama dengan 0, berarti oke. Lanjut ke batang CD. Sini ada Q2. Rumus, saya lupa. Rumus berat adalah Q kecil 2 ini dikali dengan panjangnya, yaitu 17 dikali 3,9, dihasilkan 66,3. Kemudian di sini ada gaya MCD min 23,431. Lalu kita mencari RCV. RCV dengan MD kita anggap 0. Di sini MD, di sini D kita anggap 0. Berarti RCV ke D dengan panjang 3,9. Kemudian dikurang MCD, dikurang Q2 karena berlawanan arah, jadi dikurang dengan jarak setengahnya 3,9, yaitu 1,95, dihasilkan 39,158. Dan lanjut ke RDV, hasilnya 27,142. Kita kembali cek kontrol lagi dengan jumlah RCV ditambah RDV dikurang beban yang ada, yaitu adalah Q2, yaitu 66,3. Ini salah, harusnya Q2. Di jumlah hasilnya 0. Oke, lanjut. Jadi kita rekap hasil yang kita dapat dari RAV, RBV, RCV, RDV. Kita rekap semuanya, kita masukin, yaitu RAV dengan 18,571, RBV tadi ada 2, kita jumlah 20,429 ditambah 21,791, dijumlah 42,22. Terus lanjut ke RCV, dijumlah hasilnya 65,867, RDV 27,142. Lanjut, langkah kelima adalah menghitung gaya lintang. Berikut ini yang batang AB. Di sini ada RAV, RBV. RAV-nya tadi yang kita cari 18,571. Kemudian RBV-nya kita pakai 42,22. Dan dari DA kiri, berarti DA kiri sama dengan 0. Terus DA kanan berarti ada RAV. RAV adalah 18,571. DA kiri sama dengan DA kanan,
Kemudian DE kanan adalah DE kiri dikurang P1. DE kirinya tadi 18,571 dikurang P1 nya 39, dihasilkan min 20,429. DB kiri sama dengan DE kanan, dan DB kanannya DB kiri ditambah RBV. DB kiri tadi min 20,429 ditambah RBV 42,22, dihasilkan 21,791 kilonewton. Lanjut ke batang selanjutnya, PC. Di sini ada Q1 aksen dan juga Q1 lagi aksen, Q1 aksen 2. Q1 aksennya di sini Q1 Q kecil 1 dikali panjangnya 5 dikali 3,7 adalah 18,5, sama seperti Q aksen 2 nya 5 dikali jaraknya 2 sama dengan 10. Kemudian di sini ada RCV senilai 65,867. Kemudian kita lanjut cari DF kiri. DF kiri berarti di sini sama dengan DB kanan dikurang Q1. Tadi DB kanan adalah segini 21,791 dikurangi sama Q1 aksen senilai 18,5, dihasilkan 3,291. Ini DF kanannya, DF kiri dikurang P2, P2 nya 20 kN, senilai dapat dihasilkan minus 16,709. DB kiri DF kanan dikurang Q1 aksen 2 senilai segini. DB kanan DC kiri ditambah RCV. Oh ya, maaf, ini harusnya DC. Kemudian lanjut ke batang selanjutnya, batang CD. Ini ada Q2 yaitu 17 dikali panjangnya 3,9 meter, dihasilkan 66,3. Terus juga ada RDV 27,142. Dan kita cari DD nya, DD kiri, DC kanan dikurang Q2, dihasilkan minus 27,142. Kemudian DD kanan sedangkan DD kiri dikurang RDV nya, dihasilkan 0. 0 ini berarti oke, bisa dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Kemudian langkah ke-6, menghitung bidang momen. Pertama di batang AB, ini ada gaya-gaya MA senilai segini dan juga RAV. Kita hitung pertama MA yaitu senilai minus 4,127. Kemudian ME sama dengan MA ditambah RAV. Momen E berarti MA ditambah RAV. RAV di sini jarak 1 meter, dihasilkan segini
14,44. Kemudian lanjut ke momen B, MA ditambah RAV sejarak 3 meter dikurang di sini karena ke bawah tandanya. Kalau RAV ke atas berarti positif sejarak 2 meter, dia kan minus 26,414. Lanjut ke batang BC. Ini gaya-gaya yang ada Q1 aksen, momen B RBV. Ini RBV yang kita pakai tadi kan ada 2, ini yang kita pakai, dan kita bikin persamaan QX. Jaraknya kita anggap X, berarti Q kecil 1 dikali X jaraknya, berarti 5X. Kemudian momen X sama dengan momen B ditambah RBV dikali X, jaraknya kita anggap X, kemudian dikurang QX, jaraknya setengah X. Kenapa setengah? Karena ini adalah bentuk persegi panjang, maka setengah. Garis beban gaya beratnya ada di tengah, berarti di tengah jaraknya. Dihasilkan ini persamaannya seperti ini, minus 26,414 ditambah 1,711 X dikurang tadi di sini QX nya senilai 5 dikali setengah berarti 2,5 dikali X kuadrat. Kemudian kita tinjau dari titik 0 X0 sampai X yang 3,7 dari sebelah kanan B, sini ke sini. Di sini ada X0 1, kita asumsikan ini 1, kemudian 2, 3, 3,7. Kita cari MX0 nya. Jadi persamaan di sini X nya kita ganti 0, berarti ini 0 hasilnya, dan hasilnya minus 26,414. Kemudian yang X1, momen X1 nya minus 26,414 ditambah 21,791. Ini X nya kita ganti 1, berarti tetap 21,791 dikurang 2,5 dikali 1 kuadrat, hasilnya adalah minus 7,123. Dan ke X2 sama aja, kita X nya kita ganti 2, jadi yang kedua dihasilkan segini sampai 3,7, hasilnya senilai 19,988. Lanjut ke momen F nya, berarti momen di sini berarti ada MB momen B ditambah RBV dengan jarak 3,7 lebih kurang gaya berat di sini sejarak setengah dari 3,7 1,85, dihasilkan segini 19,988. Jika ini sama dengan ini hasilnya, maka proses bisa dilanjutkan. Lanjut ke batang BC. Ini ada gaya-gayanya yang ada. Kemudian bikin persamaan lagi dengan QX Q1X, jaraknya X, kita ganti X, Q1 di sini adalah 5. Kemudian MX di sini adalah MB.
juga RDV ditambah dikali 3,7 ditambah X, berarti dari sini ke sini, dari F ke C, 2 meter ini kita anggap X, jadi 3,7 ditambah X. Kemudian lanjut ke Q1. Sini dari Q1 ke sini adalah 1,85, kemudian tambah X dan dikurang P2 dengan jarak X dikurang QX kali setengah X, dapat persamaan segini. Lanjut kita tinjau ke jarak dari 0 sampai ke 2. Ini maaf, harusnya dari titik F. Lanjut, berarti ada 0, 1, 2. Sini mx0 nya kita masukin x nya jadi 0, dapat hasil segini. Kemudian sampai sini x2, x nya kita ganti jadi 2, hasilnya segini, minus 23,431. Kemudian kita cari mf nya, berarti di sini mf MB sama dengan ditambah RBV dikali jaraknya 3,7, kemudian berat ini ya. Kita lanjut cari momen di C, yaitu momen B ditambah RBV nya dengan jarak ini 3,7 ditambah 2, 5,7 dikurang 1 aksen dengan jarak 3,85 dikurang 2 dengan jarak 2 meter. Kemudian Q1 aksen 2 nya jaraknya setengah dari 2, yaitu 1, dihasilkan minus 23,31. Dan lanjut ke batang CD, sini ada gaya-gayanya. Kemudian kita bikin bersama lagi, jadi QX di sini jadi 17X karena ngikut Q2 sini. Kemudian MX nya ini ada momen C tambah RCV dikali jaraknya X, kemudian dikurang QX setengah X. Dan ini adalah persamaannya, minus 23,41 ditambah 39,158X dikurang 8X kuadrat. Lanjut kita tinjau dari jarak 0 sampai 3,9 meter dari dari kanan C. Itu jaraknya dari 0 meter, kita masukin jaraknya X nya jadi 0, kemudian hasilnya segini,
minus 23,31. Ini kita sama sampai x 3,9 kita masukin x nya jadi 3,9, hasilnya 0. Jika sudah menemukan 0 berarti itu udah oke. Karena MD juga harus 0. Di sini MD ada C ditambah RTV dikali jaraknya 3,9 dan dikurangi 2, tengahnya 3,9 adalah 1,95, jadi hasilkan 0. Jika ini udah 0 berarti perhitungan sudah benar, sudah oke. Lanjut kita ke gambarnya, gambar bidang D dan M. Ini bukan gambarnya, per bidangnya. Ini adalah bidang D dan bidang M. Kita lanjut ke, karena ini di sini kurang jelas, kita lanjut ke CAD. Ini dari gambar bidang D. Tadi di bidang D kita mendapatkan hasilnya, yaitu ini. Dari sini kita masukin dari 0 ke sini. Ke sini adalah 18,571, yaitu DA nya, DA kanan. Yang angka yang kita dapat di sini ini sampai BD kanan kita masukin ke sini sesuai dengan angkanya, besar angkanya. Jika positif berarti di ke atas, jika negatif ke bawah. Kemudian jika tidak ada beban merata maka gaya lurus, seperti AB ini, A ke B berarti lurus. Kalau ada beban merata seperti ini, BC dan juga CD, maka dari jarak titik awal ke titik selanjutnya akan miring, tidak lurus. Oke, lanjut ke bidang M. Ini yang hasil-hasil yang kita dapatkan, momen A sampai ke momen D. Kita masukin angkanya sesuai dengan skalanya dan besarnya. Jika tadi bidang D yang positif ke atas, di bidang momen yang negatif di atas, sedangkan yang positif di bawah. Jadi kalau di bidang momen, bidang M, jika dia bukan beban merata, bukan beban merata, maka gambar seperti ini, seperti segitiga, terlalu miring. Jika ada beban meratanya seperti B ke C. Lanjut, jika ada beban merata maka digambarkan seperti lingkaran melembung atau mencukupi, seperti ini sampai ke titik D. Sekian dari kajian soal MR3 ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah. Mohon maaf.
dan juga terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye bye.